Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergi dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit adalah kenyataan yang dialami gereja terus-menerus. Jika dahulu Eropa banyak menghasilkan imam, biarawan-biarawati, sehingga bisa diutus ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia, tetapi kini hanya sedikit orang muda yang mau menjadi imam, bruder, atau suster. Anak muda di sana lebih suka jadi pemain bola atau olahragawan terkenal. Yang lain memilih bekerja dengan masa depan yang cerah daripada hidup di dalam tembok biara. Di Indonesia justru sebaliknya. Semakin banyak anak muda yang masuk seminari, menjadi bruder, ataupun menjadi biarawati. Pertanyaannya adalah, kalau semakin banyak keluarga Katolik yang cukup dengan 2 anak atau memilih tidak memiliki anak, lalu dari manakah munculnya imam, biarawan dan biarawati? Sebab sangat kecillah kemungkinan dari 2 orang anak, orang tua rela membimbing mereka menjadi imam, biarawan, atau biarawati. Hal ini menjadi tanggung jawab keluarga-keluarga Katolik, sebab panggilan itu muncul dan berkembang dalam keluarga-keluarga Katolik. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus mengajarkan banyak hal. Yesus memperdengarkan tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Maksudnya antara lain adalah
bahwa manusia sebagai ciptaan yang paling utama membutuhkan keselamatan. Keselamatan itu terselenggara melalui pertobatan. Berkaitan dengan ini, Yesus mengatakan bahwa tuaian banyak tetapi pekerjanya sedikit. Mintalah kepada yang empunya tuaian, agar Tuhan itu mengirimkan para pekerjanya. Apakah kita juga sebagai pekerja untuk tuaian itu? Ya, benar. Sebagai bagian dari umat beriman yang dipilih Tuhan, kita mempunyai kewajiban untuk mewartakan kerajaan Allah. Pesan Yesus ini minimal seminggu sekali kita dengar. Mari kita perhatikan pada ritus penutup setiap kali perayaan Ekaristi. Imam selalu mengatakan, "Pergilah, kamu diutus." Dan kita menjawab, "Amin." Artinya, kita sepakat untuk mewartakan kerajaan Allah. Yesus menegaskan kepada murid-Nya bahwa Ia akan memberi kuasa untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan penyakit, serta membangkitkan orang mati. Kuasa ilahi dianugerahkan secara cuma-cuma kepada para murid-Nya. Oleh karena diberikan secara cuma-cuma, maka kita sebagai para murid-Nya juga harus memberikan secara cuma-cuma. Kerajaan Allah sudah dekat pun dimaksudkan bahwa sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Natal dimaknai sebagai kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat, penjelmaan Allah menjadi manusia. Dengan kata lain pula, kerajaan surga itu identik dengan Kristus, Mesias yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Sebelum merayakan Natal, kita merayakan masa Advent sebagai masa penantian mempersiapkan kehadiran Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus memberi kuasa kepada murid-Nya dan juga kepada kita semua, keluarga-keluarga dan orang-orang muda Katolik. Dimaksudkan bahwa kuasa Yesus yang dianugerahkan kepada kita harus dimengerti dengan iman. Kita mengimani bahwa Yesus memberi kuasa itu kepada yang percaya kepadanya secara cuma-cuma, dan kita harus memberikan hal itu kepada mereka yang membutuhkan juga secara cuma-cuma. Apakah anak-anak kita dengan rela tulus dan ikhlas, dengan cuma-cuma, sudah kita arahkan dan bimbing menjadi orang-orang yang mau mencintai hidup panggilan sebagai imam, biarawan, biarawati? Atau tidakkah kita peduli dengan rencana Allah yang mau supaya semua manusia bahagia dan diselamatkan? Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Kami mohon agar Engkau mengirimkan para pekerja untuk menolong umat manusia yang haus dan lapar akan kasih dan kuasa-Mu. Semoga semakin banyak keluarga Katolik yang peduli dengan panggilan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.